Kutu Kupet. Kutu Kupet. Kutu Kupet. Kutu Kupet, the first pet podcast in Indonesia. Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di podcast namanya adalah Kutu Kupet. Ya, the first pet podcast in Indonesia. Gila gak? Ngeri gak nih? Statementnya udah mulai ngeri banget di awal klaimnya ya. Selamat datang, salam kenal semuanya. Nama gue Raditya Hardanto. Gue adalah orang di balik akun @radiotorto di Instagram ya, @radiotorto.id. Silakan di follow. Gue adalah seorang tortoise keeper. Ya, tapi di podcast ini kita bakal ngebahas bukan cuma torto aja, kita bakal ngebahas tentang semua hewan sebenarnya nanti ke depan ya. Ini adalah episode pertama, episode perdana dari Kutu Kupet. Dan yang bakal kita bahas di episode pertama ini, kita bakal ngobrol bersama salah seorang, dia pet keeper juga ya, yang bakal kita ajak ngobrol sebentar lagi ya. Jadi gue gak bakal ngomong sendiri di sini, gue bakal ngajak ngobrol tamu-tamu yang oke di setiap episodenya. Untuk episode perdana ini, tamu yang datang, bukan datang sih, gue yang nyamperin ke rumahnya. Rumahnya di daerah Condet. Tapi tenang, dia bukan jualan nasi mandi, bukan, tenang. Gue nyamperin salah seorang, ini apa ya, ya bisa dibilang dedengkotnya tortoise keeper lah di Indonesia. Dia punya torto banyak, dan dia juga adalah seorang seller torto ya. Kenapa gue angkat dia sebagai tamu di episode pertama, karena memang kita sekalian butuh seseorang yang besar langsung di awal nih untuk kita ngobrol lebih lanjut seputar dunia tortoise ya. The one and only Mr. Daniel. Selamat malam Mas Radit. Halo Om Daniel. Baik. Apa kabar Om? Kabar baik Mas. Terima kasih. Gue tuh udah ketemu dia udah berapa kali? Udah sering ya? 4 kali ya? Udah ke rumah Mas Radit udah keempat kali sih. 4 kali ya? 4 kali gue ke rumah Om Di. Kalau mau cek video keseruannya bisa dicek di YouTube-nya Radio Torto. Itu ada video lengkap kita ke rumahnya Om Daniel. Om, ya. Sekarang kita ngobrolnya via audio nih Om. Silakan. Udah gak lagi via video ya. Ya, jadi ini episode perdana di Kutu Kupet. Thank you ya Om udah mempersilahkan kita buat mampir ke rumah lo. Sama-sama. Untuk seru-seruan bareng di rumah lo ini. Di rumah lo yang di sebelah kanan kiri kita ini ada banyak banget action figure ya. Ntar gue akan share juga foto-fotonya di akunnya Radio Torto ya, di akun Instagram kita. Ini sebenarnya kalau misalnya kita bicara lo sebagai seorang tortoise keeper sekarang ya, sebagai pet keeper ya. Lo mau mulai semuanya, lo apa yang membuat lo awal-awal lo akhirnya suka binatang dan akhirnya memilih torto yang sebagai lo pelihara Om? Ya, dari awal, dari kecil emang semua kayaknya dari saya SD udah sangat suka kura ya. Lo emang dari awal suka kura-kura? Oke. Dari di depan sekolah saya itu udah jual kura-kura hijau ya. Oh ya, yang red ear slider ya, kura-kura Brazil. Oke, siap. Itu setiap awalnya dari situ. Dari situ. Setiap pulang sekolah pasti beli, tapi mati beli. Tapi emang ya semua kiper torto tuh pasti dimulai dari kura-kura Brazil ya Om? Betul. Kita nggak bisa pungkiri ya? Nggak bisa dipungkiri. Nggak ada res, nggak ada aldabra nih sekarang Om, di Indonesia ya. Oke, jadi lo awalnya dari situ, dari melihara kura-kura pas SD, akhirnya berlanjut sampai sekarang. Ya, tapi yang termasuk salah satu yaitu nonton itu kura-kura ninja. Oke, TMNT, Teenage Mutant Ninja Turtle. Awal dari situ dari situ juga. Leonardo, Donatello, sama Raphael. Gue sampai hafal tuh. Dari situ awalnya akhirnya emang suka kura-kura dari kura-kura darat. Nah, lu sebenarnya selain kura-kura darat, lu sebenarnya suka hewan apa lagi? Lu juga punya anjing kan, setahu gue ya? Saya juga main anjing. Anjing lu apa mainnya? Kebetulan papa saya dulu memang kita keturunan suka binatang. Oke. Papa main di herder. Oke. Kakak saya di Rottweiler. Oke. Kalau saya di di anjing pom. Oke. Pomeranian. Jadi emang lu juga suka anjing juga selain tortoise ya. Selain anjing apa lagi yang lu pelihara sebenarnya sekarang? Saat ini sempat ke koi, cuma koi lu juga. Cuma feel-nya nggak dapet ya, cuma asal ada aja. Lo koi mainnya sampai yang collectible item gitu nggak? Ya, sempat kayak gitu. Sempat. Yang semuanya putih, ada kepala titik merah gitu. Itu apa istilahnya? Kohaku ya, yang impor Jepang gitu ya. Oke, sempat main di sana juga sebenarnya. Tapi abis itu udah nggak lanjut. Ya, nggak lanjut. Asal ada aja lah taman. Yang penting punya gitu ya. Punya. Oke. Selain koi apa lagi? Anjing, monyet ya, Monyet lu punya juga? Punya. Monyet apa tuh? Monyet orang hutan apa gimana? Bukan. Jenis dari Amazon ya, kayak tamarin. Oh, impor juga ya? Impor. Tamarin sama cotton top, marmoset gitulah jenis marmoset. Oke. Jadi itu jenis monyet yang tapi impor gitu. Betul. Ya? Secara size juga nggak begitu besar? Tidak besar. Paling hanya paling gede itu 50 cm ya.
Oh, 30 cm. 30 cm paling besar ya. Oke. Nah, emang dari semua pet yang lu punya, lu hati lu tuh lebih ke tortoise ya? Ya, feel-nya di pura-pura darat tortoise, ya? betul. Kalau lu sendiri, lu sebenarnya activity lu harian tuh apa, Om? Kalau ini sebelum pandemi ya, saya tiap hari ya, karena kita sekeluarga, saya keluarga itu keluarga dokter. Oh, lu dokter. Ya, Oke, keluarga dokter semua. Ya, kita Oke, keluarga jadi lu sebenarnya dokter. Jadi kita 4 bersaudara. Oke. Saya papa dokter gigi, kakak pertama dokter gigi, Oke. kakak perempuan pertama spesialis kandungan, Oke. kakak perempuan kedua spesialis anak, dan saya terakhir dokter gigi. Jadi yang cocok Oh, dokter gigi. semua. Oke. Oh, jadi lu sebenarnya main bisnisnya adalah dokter. Ya, betul. Oke. Terus habis itu ya lu punya hobi, akhirnya Ya, main punya ke hobi. kura segala macam. Betul. Oke. Nah, lu mulai keep pertama kali kura darat kapan? Itu saya kuliah tuh tahun 2000, mulai mengenal kura itu 2003, 2001, 2003 lah. 2003-an lu mulai pertama kali kura. Nah, lu awalnya kenal kura tuh gimana? Lu lihat dari YouTube kah, atau lu ada temen lu yang main kura juga akhirnya lu keracunan apa gimana? Saya lupa awalnya, pokoknya saya waktu itu masih zamannya jual kura itu masih di Kartini. Oke, udah gak ada tuh sekarang. Udah gak ada, udah digusur. Udah digusur ya? Udah digusur. Itu zaman dulu banget tuh Kartini ya? Ya, jadi dulu setiap pulang kuliah pasti nongkrongnya di Kartini. Oke, Ya, ngeliatin tuh hewan-hewan tuh gitu-gitu ya? hewan-hewan, dan di tengah-tengah itu dulu ada legenda, namanya dulu adalah Exoreptil. Exoreptiles, Ya, itulah iya. adalah legenda perkuraan di orang-orang lama. Di Indonesia tuh ya? Betul. Oh, Exoreptil tuh awalnya di sana? Betul. Di Kartini bukannya? Oh betul. gitu. Exoreptil datang. Oke. Terus. Ya udah, dari semua yang saya laluin itu yang paling menarik karena eksotik. Oke. Eksotik. Akhirnya lu emang suka torto tuh. Ya, Jadi akhirnya emang suka keep, torto gitu. dan menemukan toko itu di situ. Oke. Nah, jenis torto pertama nih Om. Yang pertama kali lu punya apa? Udah pasti Yang pertama sulcata kali dan lu Indian sulcata Star. ya. Itu dulu emang sampai sekarang juga sih Sampai masih sekarang. menjadi Masih. menjadi kuras juta umat ya Betul, sulcata ya. betul. Sama Indian Star zaman Sama dulu. Indian Star. Jadi lu pertama punya 2 itu. Ya. Sekarang udah mati tuh 2 itu. Udah nggak tahu kemana. Udah gak tau kemana. 2003 bos, sudah 18 tahun yang lalu ya. Betul. Nah akhirnya fase-fasenya berganti, akhirnya lu mulai bermain torto yang mahal-mahal tuh mulai kapan tuh? Lu mulai berani spend duit Ya, untuk itu main torto? mulai tahun 2005-an ya, 2005. Lu 2005. selang 2 tahun 3 tahun lu main, lu Ya. baru mulai berani kayak gitu-gitu. Betul, baru mulai tahu dan baru mulai itu Aldabra masih saat itu udah di Exoreptil itu ya, di toko Kartini itu udah seharga mulai dari 14 juta waktu itu. 14 juta, 2005-an deh. 2005. Aldabra 14 juta lo bayangin tuh zaman itu ya. 14. Gimana kalau sekarang harganya 30-an ya emang udah berubah gitu kan. Betul. Dari 2005 ke 2021 16 tahun tuh perubahannya. Jadi zaman itu pun udah 14 juta. Lo punya Aldabra tuh zaman itu Om? 2007. Oh lo punya 2007? 2005. 2005 lo punya Aldabra. Oke, itu lo berarti 2005 tuh lo apa kuliah? Apa udah kerja apa gimana? Masih kuliah. Masih kuliah? Itu udah selesai, udah SKG. Oh udah SKG, lo beli Aldabra tuh pertama tuh betul. 2005. Terus lo akhirnya suka tuh sama Aldabra tuh. Tuh, Terus? Aldabra, terus akhirnya dari situ itu dulu kan Radiata masih bebas ya. Masih bebas. Radiata, Univora, Iya, semua iya. masih Karena murah. belum ada ininya Om, belum ada undang-undangnya. belum ada undang-undangnya. Dulu Radiata cuma 7,5 juta. Wow. Univora- Kalau sekarang gue beli 5 Om segitu. Iya, Univora cuma 12 juta. Oh, Iya. zaman-zaman itu ya. Iya, Dan emang zaman itu emang di Indonesia banyak yang punya Om ya. Semuanya pada punya itu. Tortoise keeper zaman dulu itu wajib. Pasti punyanya Dan Univora. memang yang Exoreptil itu setiap 2 bulan sekali masuk barang sekali. Pasti. Oh gitu. Sekali masuk barang ratusan ekor. Dan akhirnya hunting-hunting kayak gitu-gitu ya. Hunting-hunting. Buat yang emang belum tahu, buat pet keeper yang lagi dengerin podcast ini, kalau jenis-jenis yang kayak tadi disebutin sama Om Di, kayak Univora itu sudah appendix 1 ya Betul, Om ya. Jadi Jadi kepemilikannya udah nggak boleh, tidak boleh. udah dilarang lah. Ya. Kalau Radiata juga appendix 1, tapi sekarang udah mulai ada yang Radiata yang legal Om ya. Betul. Udah Sudah ada captive breed, breedernya. udah captive breed sendiri, jadi udah boleh dipelihara. Ya. Oke. Lo akhirnya punya lah Radiata, lo punyalah Univora, Aldabra dan segala macam. Sampai akhirnya lo memutuskan untuk menjadi seorang seller torto itu kapan Om? Setelah lulus dari dokter gigi itu di 2007. Tahun berapa tuh? 2007-an. Lo 2007. kelar, akhirnya lo memutuskan cuti untuk setahun menjadi- tuh. Mesti cuti 2006. setahun. Kalau rajin 2006 udah kelar.
Akhirnya lu kelar 2007, akhirnya lu coba Betul. untuk menjadi seorang seller. Ya, Seller torto. seller. Akhirnya dari koleksi jadi kolekdol. Kayaknya itu di Akhirnya mana-mana ya. Dari koleksi jadi cuan juga Om. Iya. Kalau udah ketemu cuan juga Ya, pusing jadi juga gitu. kepala ya. Ya, dulu kan SKS kita masih ini kan. Jadi beli kuda pakai duit SKS Iya. diakal-akalin. Oke, kalau untuk awalnya lu memutuskan untuk menjadi seorang seller kenapa Om? Ya itu. Begitu kita di Kura itu lucu. Apa ya? Begitu kita punya sesuatu yang bagus, yang Iya, unik, iya. ditawar. Wah, itu apresiasi banget buat Iya, kita. benar. Gitu. Jadi Ada ya. lebihan lagi ya. Nah, iya dan lebihan lagi. dan itu apa namanya? Begitu saya iseng buka harga dan dibeli, yaitu zaman-zaman kuliah ya lumayan sekali. Lumayan, duit gitu. seger ya bos. Duit seger. Duit seger. Ya, Akhirnya kayak lu ngerasa, wah nih ada peluang nih gue main di sini ya. Dari situ kan buat tambahan, buat tambahan main-main, jajan, apalah. Iya, gitu. iya. Dan mungkin zaman dulu seller kurang gak sebanyak sekarang ya Om. Wah, nggak ada. Masih minim banget kan. Masih minim banget. Masih minim. Benar-benar masih minim banget. Oke. Ya, Nah kalau zaman itu berarti selain Exo Reptil apa tuh yang udah ada seller-seller di Savera. Jakarta? Oh Savera udah ada ya? Udah. Savera Reptil itu juga legend juga tuh. Itu legend, sangat legend. Zaman sekarang juga masih ada ya? Sampai sekarang. Cilina apa kabar Cilina? Oke, jadi awalnya lu jual tahun-tahun itu. Nah, lu jenis torto yang paling awal lu jual tuh apa berarti? Campur-campur ya, udah tuh dari awal sulcata, udah kejual Indian Star, dulu campur aduk jadi udah Semua jenis semua lah ya? jenis, Semua jenis, udah semua jenis ya. udah ini. Saya kira fase terus berjalan sampai akhirnya lu Betul. sekarang fokusnya lebih ke Aldabra. premium tortoise ya Betul. yang sekarang lu jual ya. Jadi Om Daniel ini juga punya akun di Instagram petkeeper di luar sana, namanya adalah @tortologi0611. Betul. Ya silakan nanti di follow Instagramnya. Dia tuh emang spesialisasinya ke Aldabra ya Om. Ya. Aldabra itu adalah tortoise nomor 2 terbesar di dunia. Dia warnanya hitam pekat seperti itu, bentuk kerapasnya bisa dome kayak kubah gitu teman-teman. Ya kalau lo mau tahu detail seputar Aldabra bisa cek Instagram beliau di @tortologi0611. Oke, lo akhirnya memutuskan untuk menjadi seller yang fokusnya lebih kepada premium tortoise ya. Kenapa lo memilih kategori itu sebagai gini. lo? Sebenarnya apa namanya? Karena kan segmented ya Om, secara Segmented, market ya Om. betul, secara market segmented. Karena saya udah mengalami mulai dari yang bawah Iya. sampai yang ke dari medium low Iya. sampai ke apa namanya? Ke high end. Iya, iya. Itu jadi gini, kalau sorry itu saya ya. Jadi kalau di bawah itu medium low yang main-main ke bawah itu terlalu banyak ya Iya. pemainnya. Jadi Oke. ada kadang-kadang pada banting-bantingan harga Iya, iya. atau apa. Karena lawannya banyak ya, Om. Lawannya terlalu banyak Oke. gitu loh. Itulah dari awal itu saya Iya. memutuskan untuk mainnya di collector item. Iya. Gitu. Akhirnya masuklah lu fokusnya ke yang premium Ya, tortoise untuk itu premium ya. tortoise. Nah untuk premium tortoise kan emang kebanyakan emang impor dari luar ya Om. Ya, betul. Jarang sekali yang emang itu dari captive breed di Indonesia ya. Hampir Ya, nggak ada malah ya. hampir tidak ada. Jadi selalu impor. Nah lu gimana sih Om awalnya lu tahu rule of the game ya Om? Gimana lu awalnya tahu gimana cara mengirim torto dari luar, lu belinya kemana, lu huntingnya gimana tuh awalnya gimana sih? Nah, itu berjalan dengan ini seiring waktu dengan saya beli di sini, Ya. beli yang Dari lokalnya nih. dari premium itu Ya, dari ya, kolektor sini segala macam saya posting dulu di Ya. Facebook, dulu belum ada IG ya, Ya, masih zaman ya. Facebook. Saya sering posting segala macam, orang-orang luar pada lihat. Oke. Ya, terutama itu dari sana mereka menghubungi saya sendiri. Oh jadi sebenarnya ditawarin ya awalnya Om. Jadi dengan lu sering posting di sosial media, akhirnya si breeder-breeder luar nih akhirnya ngeliat. Ya, Dan benar-benar. akhirnya lu akhirnya Dan orang-orang yang punya premium tortoise Oke. secara pribadi PM saya, direct message DM menawarkan gitu loh. Jadinya kebetulan dulu banyak sekali dari Thailand, Thailand Hong Kong, banyak ya? Ya, Oke, Thailand, oke. Hong Kong, Malai. Oke. Tiga Nah, yang membuat lu percaya tuh apa? Maksud gua kan mungkin lu akan ragu nih nipu apa benar sih ini orang nih kayak gitu-gitu loh. Oh, dulu saya Lu bisa percaya gimana? Saya samperin. Waduh, emang kalau Sultan mah beda bos. Saya Disamperin langsung. Samperin. Yang mana tuh? Yang Thailand? Thailand, Malai, Kalau Hong Kong nyamperin semua. Thailand langsung. Ah, Oh jadi lu semuanya. kenalan dari Facebook, Ya, disamperin Facebook, disamperin betul. by PM sama mereka. Betul, Akhirnya lu langsung menyambangi Nah, mereka ke tempatnya. betul. Dan memang kebetulan bukan saya sombong karena saya di Facebook itu dulu saya semua kura saya hampir ada yang Iya, iya. high end Iya, semuanya sampai udah mentok sampai Galapagos pun dulu ada semua. Oh sempat punya loh? Ya, Jennifer, Waduh. Galapagos. Jadi Galapagos tuh nomor 1 terbesar di dunia, petkeeper ya. Itu torto paling besar di dunia ya. Betul. Dan sekarang jumlahnya sangat terbatas di Galapagos. Lu sempat punya itu dulu? Ya, punya.
Oh, wow. Sampai Gila. punya. Jadi mungkin menarik orang Ya, luar buat hubungin lu ya, betul, karena betul. lu Dari emang situ, punya segalanya gitu ya. Dari situ kebetulan Thailand, Malai itu langsung di sana pasti tahu saya gitu jadinya. Oh gitu ya. Gitu. Oh lu bucketnya bukan cuma di Indonesia ternyata ya? Di Thailand lumayan. Waduh. Oh jadi lu nyamperin mereka tuh bos, lu Ya. nyamperin ke Thailand untuk tahu ini bener kan nih yang nawarin ke gua nih gitu kan? Ya. Lu nyamperin, lu samperin farmnya berarti di sana? Ya, farm. Jadi nggak juga farm ya. Mereka tuh rumahan juga sama kayak kita. Oh rumahan juga? Rumahan juga. Gitu. Rumahan. Dan juga kalau di sana kan ada pasar Catucak. Dulu sebelum tahu gua. masih pernah sana kan. Dulu sama kayak pramukanya sana, Iya, pramukanya iya. sini. Jadi kalau barang-barang yang bagus, kita dibawa ke suatu tempat, baru gitu. Oh jadi bukan yang tampak luarnya di pasar itu ya? Biasanya kalau udah Di kenal Catucak baru. Karena mereka juga beberapa tahun ke belakang itu setelah itu yang bagus-bagus juga kayak Radiator udah mulai mereka jualnya udah mulai tumpet dilarang gitu. jadi hati-hati. Oh jadi yang tampak luarnya biasa-biasa. Biasa. Kalau dia tahu lu punya duit buat beli, diajak baru ke dalam ke gitu ya. dalam. Intinya kalau nggak ke rumahnya mana besokannya gitu. Oh gitu. Oh jadi lu akhirnya kenal tuh sama Dari situ. mereka-mereka yang emang bermain di situ. Betul. Lu samperin langsung, lu percaya emang dia punya barang bagus, akhirnya lu akhirnya impor dari mereka. Betul. Sampai sekarang tuh Om. Sampai sekarang. Nah, dari yang awalnya lu kenal sama satu dua seller ya Om, satu dua farm yang di sana. Sampai akhirnya lu kenal udah punya banyak link sekarang ya. Sekarang lu impor bukan cuma dari mereka aja dong. Ya. Lu impor sekarang dari mana aja Om? Negara-negara yang lu dari ambil. Aldabra dari Mauritius ya. Langsung dari Mauritius ya? Di Seychelles, Di Aldabra Island itu ya? ah. Langsung dari sana langsung. Ya, Nah lu gimana awalnya bisa kenal sama langsung farm dari sananya? Ya itu dari Thailand sama. Oh dari Thailand juga. Thailand. Jadi link itu yang membuat tuh kenal sama segala macam farm itu ya. Thailand itu terkenal eksotik semuanya. Iya. Semuanya. Dan emang banyak banget sih kiper-kiper Thailand ya. Betul. Banyak banget. Dari awalnya itu semua barang eksotik yang aneh-aneh semuanya di Thailand semua. Dari Thailand ya. Thailand semua. Barang yang unik-unik nggak pernah lihat pasti ada di Thailand. Jadi ibaratnya Indonesia tuh keracunannya gara-gara Thailand ya Om? Betul. Thailand Malai lah, dua negara itu. Ya. Jadi paling dulu sekarang Thailand udah mulai kurangan. Oke. Karena Radiata udah nggak bisa diperjualbelikan. Iya. Jadi sekarang udah mulai pasarnya udah mulai drop. Gitu. Jadi Malaysia sekarang. Malaysia, Hong Kong. Hong Kong juga banyak ya. Banyak. Oke. Kalau dari Indonesia sendiri Om, dari awalnya lo main dari 2003-2005 sampai dengan sekarang itu pertumbuhan kiper Torto tuh di Indonesia seberapa gede sih kalau menurut lo? Lo kan main lama nih Om. Kalau gue main Torto baru paling 8 tahun terakhir. Nah ini sempat pasang surut. Sempat pasang surut. Sempat kemarin itu yang 2000, jujur kata pionir kura di Indonesia adalah Exoreptil. Itu yang pioneer ya? Pioneer. Exo tuh sekarang masih ada ya? Sudah nggak ada. Oh tokonya udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Yang pioneer itu Exoreptil itu, yang membawa hewan-hewan eksotik ke Indonesia itu Exoreptil. Pionirnya dan sesuai nama saya juga, Pak Daniel dulu. Oh Daniel. Oh gitu, yang punya. Oh gitu. Itulah yang membuat kura hidup itu. Maksudnya perkuraan di Indonesia yang akhirnya banyak yang suka gitu. Banyak seller baru tuh pioneer Exoreptil. Betul. Dan sekarang emang sekarang tuh Torto tuh udah gede banget ya Om di Indonesia. Sangat luar biasa. Maksud gue kipernya udah banyak banget sih ya. Betul. Dan demandnya luar biasa sekarang. Iya demandnya tinggi ya. Oke. Nah kalau kita bicara soal pengalaman lo nih Om. Pengalaman lo berarti kan mulai jualan 2007. Ya 2007. Sampai sekarang tapi masih jualan kecil-kecilan lah ya. Kalau lo mulai seriusnya tuh kapan? Mulai bener-bener lu stok banyak. Setelah merit, 2013 ya baru merit. 2013 lo baru mulai serius tuh. Baru mulai serius. Sampai dengan sekarang ya. 2013 sampai 2021 udah sekitar 8 tahunan lo menjadi seorang seller Torto. Lo ini gak sih Om, lo ada pengalaman-pengalaman yang nggak terlupakan nggak selama lo menjadi seorang seller Torto? Ada, sangat ada. Apa tuh? Di 2018 yang membuat saya pensiun. 2018. itu pengalaman terberat ya? Berat. Ya itulah disitulah dari medsos itu memang jahat sekali ya. Jadi kita posting Univora, Radiata. Nah beberapa orang banyaklah yang nggak suka gitu loh. Ada yang suka, jadi saya sempat dilaporkan. Datanglah Bareskrim datanglah. Oh gitu, 2018 tuh ya? 18. Itu gini, jadi itu berarti berawal dari postingan lo ya? Ya, semua dari postingan. Lo sering ngepost. Dan ya mungkin dari beberapa lama saya punya postingan, kan memang saya postingan binatang yang hampir orang nggak ada ya. Iya. Kayak saya punya albino pardalis zaman dulu. Albino pardalis, Univora, Galapagos ya itulah. Jadi mungkin nggak tahu ya. Memang dulu sebenarnya sih
masih jiwa muda sedikit show off kali jadi ya. Jadi mungkin ya sometimes Tapi ada yang wajar tidak lah ya. suka ya. Semua orang mengalami itulah. Ya. Jadi akhirnya lu ngepost itu ada yang gak suka, Ya, ada yang malu nih. betul. Akhirnya lu dilaporin. gitu ya. Ya. 2018 sempat ada yang sini. Iya, ya. Barreskrim sempat Baris sini. di sini. Dan gitu. itu langsung terselesaikan. Oh langsung beres. Itu saya lagi inget banget, saya lagi buka pameran di Citraland. Citraland Jakarta Barat. Citraland, Oke. Jadi memang alhamdulillah puji Tuhan, kura saya lagi di sana semua. Jadi tidak ada yang diambil. Oh gitu. Betul. 2018 tuh ya. Akhirnya lu setelah itu lu sempat apa? Sempat lu Iya. shock. Bukan shock ya, jadi udah apa ya, kok jadi yang namanya kita hobi kok jadi dibikin susah gitu. Iya, iya. Gitu loh ya. Itu kan jadi kena tegur orang tua saya gitu. Iyalah, Kok jadinya pasti. buat apa kok jadi bikin kamu repot begini kan Iya. gitu loh. Oh jadi sempat vakum tuh setelah itu. Vakum. Sempat males lu main torto lagi. Udah gak mau lihat. Sempat gak mau Oh lihat. gitu. Sampai lu sampai segitunya lu ya. Udah sampai males gitu Oke, loh. 2018. Terus setelah itu lu apa yang membuat lu akhirnya kembali lagi lu main torto lagi? COVID-19 ini. Oh baru dong berarti ya? Betul. Baru ya? Tahun lalu. Tahun lalu? Yes. Lu berarti comeback tahun lalu ya? Yes, 2019. Dengan comeback. akun Tortologi itu? Yes, betul. Oh gitu. Oh jadi awal-awal gue kenal sama lu itu awal-awal juga lu Bener-bener comeback ya? baru comeback. Itu bener-bener baru comeback itu di Maret. Iya Maret tahun lalu ya bos? Ya, 2020 ya? 2020. Oke, oh jadi lu 2018 lu vakum itu, habis itu lu sama sekali nggak menyentuh Torto. Yes, tidak benar. Di rumah benar-benar udah nggak ada sama sekali tuh Torto tuh. Lu jual-jualin. Oh masih ada. Dulu itu posisi saya masih punya Galapagos sama Aldabra si yang bulat sekali. 2018 itu lu masih punya? Masih punya. Sampai 19 masih punya itu. Oh lu masih punya? Masih di rumah ini nih? Enggak disentul. Oh disentul. Terus setelah itu Setelah itu jual. lu jual udah nggak ada sama sekali. Nggak ada apa sekali. Totally. Sampai COVID, lu akhirnya memutuskan buat comeback. Comeback. Baru lu ambil Ya, stok banyak betul. barang lagi. Begitu. Jadi gini, awalnya itu anak saya minta peliharaan. Oke, awal dari situ. Anak saya minta kura, sulcata. Ya, saya beliin sulcata. Iya. Saya beliin sulcata yang normal. Ya, begitu saya lihat kok saya rendam, jemur segala macam, saya balik lagi ke orang seperti kiper awal, iya. Tortoise kiper Iya, pada iya, awalnya. Dari dulu yang biasanya saya pegang kura bagus, kok jadi begini Biasa, ya? Biasa. Biasa. Ya udahlah, dari situlah tergugah akhirnya beli satu saya radiata yang saya hubungin lagi radiata ke buyer saya. Iya. Bayar yang dulu 2018 saya dijual lagi situ. Dari situlah hati tercantol lagi, jadi nggak bisa berhenti Iya, akhirnya akhirnya terkuak lah itu. Kena lagi racunnya ya Om. Kena racun ya, nggak bisa berhenti abis itu. Oke, terus alasan yang membuat lo comeback nih Om. Lo kecewa dengan ibaratnya kan ya mau apa ya, bisa dibilang juga bahwa ini kan lo sempat diciduk lah, kayak gitu, sempat kena kasus. Itu kan lo berarti kayak kecewa dengan komunitas Torto juga kan Om. Karena mau nggak mau pasti yang nggak suka sama lo juga anak-anak sendiri berarti kan Om ya. Lingkungan kita juga gitu. Yeah. Nah akhirnya lo kecewa, setahun sempat hilang dan lo akhirnya comeback. Tuh apa yang membuat lo comeback selain lo akhirnya anak lo beliin sulcata, selain karena radiata, apa jiwa lo tuh emang bener-bener meminta Torto untuk kembali apa gimana Om? Apa Ya, yang membuat lo comeback? dari pas saya pensiun itu, at least 2 tahun bener. 2018 ke 20 awal. 20 awal. Iya. Itu pun saya masih terus pantau. Maksudnya Facebook saya udah bersih dari kura-kuraan. Itu tetap saya liatin orang yang piara kura, itu tetap saya liatin. Saya senang aja memang jiwa nggak bisa hilang. Iya, yang pasti. Pingin sekali piara, cuma tapi karena lu udah males gitu. Kan? Udah saking dropnya lah. Iya. Udah kok begini amat Kecewa gitu. ya. Tapi akhirnya kalah juga sama. Tidak ada yang bisa mengalahi rasa kesukaan saya terhadap kecintaan saya terhadap kura. Akhirnya ternyata. balik juga ya. Balik Akhirnya juga. lu memutuskan buat start sama akun lu itu, Tortologi 011. Itu lu pas mutusin buat oke, gue lanjut nih jadi seller. Lu kembali, lu apakah izin sama bini lu dulu mungkin, izin sama bokap lu mungkin apa gimana? Kalau bokap udah pasti gak disetujuin bro. Jadi bokap gak tahu nih? Gak tahu. Semoga gak denger ya Pak, podcast ini ya Pak. Oh bokap tuh gak tahu? Gak tahu, bokap gak tahu. Jadi sekarang dengan... Tapi sekarang udah tahu. Oh sekarang udah tahu? Pasti itu udah tahu. Maksudnya Akhirnya pas lu awal-awal itu gak tahu. Tapi sekarang udah tahu. Saya main lagi udah tahu. Oh udah tahu? Udah tahu. Oke, lu minta approval sama bini juga? Ya, kalau bini selalu mensupport. Oh bini tuh support? Alhamdulillah selalu mensupport. Ada cuannya ya bos? Betul. Iya.
Karena dia bagian keuangan kan. Iya. Bini mah ujung-ujungnya gitu, ada cuannya lanjut. Oh, Bini itu support ya. Support. Jadi saat lo sempat melarang juga bro. Oh gitu. Sempat melarang karena dia tahu. Oh salah kayak gitu lagi kayak gitu ya. Apa? Karena kan udah sempat resiko juga ya. Resikonya sampai sebegitunya gitu loh. Sampai bikin capek lah kita. Bikin capek gara-gara hobi. Buat apa katanya? Iya. Daripada ada nanti ada yang nggak suka lagi atau gimana gitu loh. Ya udah dari situ. Cuma ya tapi akhirnya support juga. Karena memang saya tetap anak saya gara-gara anak saya yang memulai. Jadi saya juga kembali suka gitu loh. Oke. Tapi memang harus diakui ya saat kembalinya tortologi ke dunia torto itu 2020 awal ya. Maret April betul, ya saat Covid kembali. Betul. Muncul tuh akun tortologi. Orang awalnya belum tahu tuh ini siapa nih di balik akun ini kan bos. Yes. Gua pun di akun gua di radiotorto.id gua juga awalnya ini akun baru, followers baru 2000-an kalau salah tuh awal-awal. Belum nyampe malah 1000-an gitu ya. Tapi yang di post kok ngeri-ngeri juga nih Torto nih gitu ya. Ada Aldabra banyak segala macam. Nih pasti yang punya seseorang nih. Akhirnya gue telusuri, sempat gue DM dia. Akhirnya Om Daniel dibalik ini semua nih, namanya gak asing lagi nih. Nah saat lu comeback nih Om, saat lu comeback ke dunia ini, menurut lu apa yang beda Om? Dibanding saat lu dulu menjadi seller di tahun-tahun yang sebelumnya sama saat lu kembali sekarang. Jumlah seller makin banyak dong sekarang dong. Ya. Lebih banyakan seller daripada bayar ya. Iya kan gitu kan. Betul, seller banyak banget sekarang asli. Sangat banyak luar biasa. banget ya. Betul. Soal persaingan berarti gimana Om kalau gitu? Nah itu makanya segmentasi ya. Segmentasi gitu. Yang saya bilang makanya kalau main di medium low ya itu susah. Susahnya karena terlalu perang-perangan kadang-kadang. Perang harga gitu. Nanti yang situ jual berapa, yang itu banding-bandingan gitu loh. Jadi kadang-kadang mereka berpatokan, kadang-kadang nanti ada orang jual bosen itu nanti buat patokan gitu loh. Padahal jual bosen tuh bukan price list ya Om ya. Karena itu jual rugi sebenarnya. Betul, ada jual BU. Kalau jual BU benar. Sorry. Jual BU. Oke. Nah, kan ini kan yang dengerin podcast ini juga mungkin belum tahu nih Om akan dunia tortoise ya. Jadi mereka cuma tahu mungkin kura-kura air gitu ya. Bahwa kura-kura darat tuh sebenarnya juga ada loh di Indonesia sekarang. Dan jenisnya banyak banget dan emang harganya gila-gila ya. Nah ini pengertian kura-kura yang orang Indo, awam di semua orang lah. Mengenal kura itu hanya turtle. Iya turtle. Betul. Kura air. Orang tuh gak tahu kalau tortoise itu ada ya. Betul, dan mereka pasti selalu nanya itu gigit gitu loh, ya kan. Kura darat tidak ada yang gigit, gitu loh. Emang dia buat makan doang gitu ya. Kalaupun kegigit juga itu pasti karena dia mengira kita makanan gitu kan. Betul. Oke. Nah, kalau dari harga nih Om, lu kan sebagai seller torto juga ya. Jadi kalau misalnya kita bicara harga, lu kan spesial ke yang premium. Ya buat yang belum tahu mungkin lu bisa kasih nggak sih Om kisaran harga kalau tadi yang lu sebut Aldabra itu berapa, Radiata itu berapa, kayak gitu. Sebut angka aja Om. Mulai dari pas pandemi atau sebelum pandemi nih? Oh beda harga ya? Beda ya? Beda. Kita mulai dari sebelum pandemi dulu deh. Kedulu, Aldabra sebelum pandemi itu pas saya masih beli itu di harga udah sempat dari 17 juta. Naik ke 19 juta. Oke. Tiap tahun tuh ya, 19 juta, habis itu ke 21 juta. Naik terus ya? Naik terus, 23, 27. Iya. Terakhir saya berhenti di 27. Kalau sekarang setelah pandemi? Setelah pandemi ini sekarang udah mulai yang bagus ya. Udah mulai di grade A ke grade A itu di 30-an. 30-an. Itu starting from 30. Harga jual ya? Harga jual 30-an. Nah, jadi emang kalau dari Aldabra itu nanti kalau lo misalnya emang udah tahu banget akan jenis torto ini emang punya perbedaan kualitas ya Om ya. Ada yang sebutannya istilahnya grade A tadi ya. Yang secara kubah, secara kerapas tuh batok ya. Secara kurvanya, secara kurva tuh batoknya tuh emang bener-bener bagus banget. Jadi bulat gitu ya Om ya. Bentuk kubah, nah itu secara harga juga pasti akan makin tinggi. Kalau mau detailnya ada di video kita di radiotorto.id, silakan dicek. Gue pernah ngebahas sama Om Daniel juga soal gimana caranya memilih Aldabra yang baik ya Om ya. Oke, Aldabra yang oke start dari 30-an. Kalau yang bener-bener grade A plus Om, yang bener-bener bagus banget, bulat banget tuh berapa? Di 55. Wow. 55 juta. Tuh bayangin satu Aldabra cimit-cimit ya Om ya, 9 sentian ya. Bisa 55 juta ya? Dan itu yang beli banyak Om? Itu waiting list malah. Waiting list? Kalau lu masuk barang langsung yang dicari itu dulu? Itu dulu yang pertama habis. Gila ya? Itu yang pertama habis. Karena setiap shipment belum tentu ada itu. Oh gitu. Oh jadi setiap lo impor banyak misalnya 100 ekor gitu ya. Itu tuh emang gak selalu ada ya kayak gitu? Selalu ada. Betul. Oh makanya harganya jadi melambung ya. Dan langsung dicari orang tuh kalau kayak gitu. Itu yang pasti ditunggu orang. Oh gitu. Betul.
Apa sih yang membuat orang mencari itu? Maksud gue, Ya, apakah punya nilai jual yang tinggi setelahnya atau Yes. gimana sih sebenarnya? Yes, betul. Itu juga ya. Itulah yang karena yang apa dengan main di A dan di A plus itulah lebih mengarah ke resale value. Oke. Resale value-nya lebih tinggi gitu. Karena naik sentimeter, harga naik terus ya Om. Bukan sebenarnya bukan itu. Jadi kalau di Aldabra udah bukan berdasarkan size ya. Dengan harga 55 juta pun udah bisa size gede, tapi ya kualitas yang kurang Iya, gitu. benar, Itu benar. aja. Bisa, Jadi bisa. memang harus berdasarkan kualitas yang dan Kualitas. genetik. Jadi yang babynya bisa 55 juta sama kayak yang misalnya 15 cm Om ya. Betul. Yang 50 juta juga ada gitu. Tapi secara kualitas beda ya. Betul. Orang ukuran 40 sentian pun juga ada harga segitu. Iya, 40 iya, sentian. iya, iya. Tapi ya dengan kualitas yang minim gitu. Jadi itu tuh kalau Torto Premium tuh Aldabra range-nya dari 30 sampai 50-an tergantung kualitas. Betul. Itu marketnya di Indonesia udah banyak Om ya. Sangat luar biasa. Lu kalau sekali stok 100 ekor habisnya dalam berapa hari tuh Om begitu? Kalau yang A plus dalam hitungan hari ya. Hitungan hari udah habis semua habis langsung. paling cuma 3 hari udah habis. Gila ya. Ya. Apa itu pandemi kalau kata orang Indonesia? Itu yang beli siapa sih Om? Wah banyak sultan-sultan. Di sini saya juga bingung. Orang Jakarta tapi? Enggak ya? Banyak ada Jakarta. Jakarta juga ada ya? Surabaya, Medan. Oh Surabaya juga banyak. Surabaya luar itu pulau. Luar pulau juga ada? Banyak. Wah gila ya. Banyak sekali. Torto 9 cm lo bayangin. 9 cm itu cuma segede handphone loh. Betul. Segede handphone iPhone tuh 9 cm itu. 55 juta ya. Ya. Dan orang antri buat mencari itu ya. Ya, karena memang dari 100 ekor belum tentu dapat 8 atau 10, nggak nyampe 15 di bawah 15 pasti. Iya, emang benar-benar collectible item. Iya, betul. Wow. Oke, nah kalau premium tuh Aldabra. Misalnya kalau jenis lain mah Radiata yang sekarang tuh yang udah pakai paper, Betul. jadi yang udah legal ya. Ya, sudah legal Secara sekarang. surat-surat segala macam udah aman. Itu di range berapa tuh? Radiata kalau yang standar ya, standar sekali dimulai di 50. Oh 50-an juga? 50. Naik banget ya Radiata ya. Sangat naik, ya mahal di surat. Mahal di surat Mahal di ya? surat sama mahal di impor kan yang bisa breeding itu sekarang itu sama Spanyol sama Itali. Oh, Spanyol dan Itali. Madagaskar bisa resmi juga, yang Britishnya ada, cuma lebih mahal. Nggak tahu. Madagaskar tuh negara aslinya Om. ya? Negara aslinya. Mereka si Radiata ini. udah breed, Oh, udah breed juga. udah resmi. Tapi tinggi. Jadi Jadi Spanyol dan Itali. Dua itu negara itu. Oke, jadi sekarang dia range-nya di 50-an Betul. startnya. Jadi Radiata ini pet keeper di luar sana. Jadi Radiata ini adalah tortoise asli Madagaskar. Bentuknya tuh cantik banget ya. Banyak corak berwarna kuning di kerapasnya ya. Dia salah satu torto tercantik di dunia Dunia, Om, ya, bisa termasuk, dibilang ya. betul. Radiata tortoise. Oke, itu masuk premium. Setelah itu apa lagi Om? Yang masuk premium nih. Udah pasti. Kategorinya. Udah Aldabra, Radiata. Dengan sekarang ini sulcata albino. Sulcata albino. Ya. Jadi jenisnya sulcata, tapi versi albinonya. Betul, sulcata normal, jadi versi albino. Kalau normal kan paling sejutaan ya Om ya Betul, sekarang ya. Kalau ya. yang baby size ya. Kalau ini versi albinonya. Betul. Jadi yang badannya putih, matanya juga merah gitu Betul, ya Om. Versi ya. albino. Range-nya di berapa itu? Sulcata albino. Mulai dari 50. 50-an juga. Ya, 50-an. Sulcata albino. Nah itu Sulcata, no baby. buat hobis tuh ini ya, emang punya sulcata albino tuh emang beda ya Om. Ya, jadi biasanya kalau udah punya Aldabra, dia mau ada prestisnya nyari albino. Sulcata albino, Biar ya. lebih berwarna hidup katanya. Nggak hitam semua katanya. Harganya tapi gila ya, bedanya jauh banget ya. Ya, Yang normalnya bisa cuma 1 juta, yang kalau yang albino bisa 50 jutaan. betul. Tapi juga marketnya ada aja itu. Marketnya ada aja. Nah, itu tapi tingkatan albino paling tinggi adalah albino redfoot saat ini. Albino Oh, gitu, redfoot, albino redfoot. dan albino CH. Itu untuk di tingkatan Oh, paling mahal tuh ya? Paling mahal. Oh gitu. Itu Oh. setahun aja breedernya belum tentu dapat. Dan Gitu, di Indonesia masih jarang banget yang punya ya? masih jarang. Gue gak tahu sih Bisa siapa yang kehitung, punya sih bisa di kehitung. Indonesia. Termasuk ada teman saya orang PIK ada, itu orang lama banget. Oh, ada yang punya juga ya Ada di punya. Indonesia Terus kemarin yang di Surabaya juga ada yang punya. Oke. Oke, jadi emang yang albino tuh emang semua albino serba premium ya Om? ya? Yes, betul. Kalau albino. Urutannya itu sekarang itu albino cherry head atau redfoot ya. Itu kalau udah albino tuh udah agak bingung dibedakan karena Iya, mirip. Urutannya paling mahal albino cherry head ya atau redfoot. Kedua adalah albino pardalis, ketiga adalah albino sulcata. Oke, semua albino itu ya. Ya. Kalau yang biasa kan ya berarti sulcata ya, yang kura-kura yang non premium ya, yang cuma 1 jutaan bisa lo Ya, dapetin. betul. Sulcata, pardalis, redfoot, ya Om cherry head, sama beberapa ya kura-kura jenis lain ya. Tuh, pardalis pun ada snow yang Ya, snow itu juga snow high white itu Snow tuh premium, juga mahal masuk juga premium. ya. Jadi pardalis tapi snow. Jadi emang kalau torto tuh walaupun jenisnya sama, tapi kalau misalnya misalnya pardalis ya, yang biasa bisa cuma 1 jutaan, tapi kalau yang snow yang bener-bener kerapasnya tuh putih semua warnanya gitu ya, betul. yang highlight banget bisa mahal juga. Betul, babynya aja 35 jutaan.
Baby 35 jutaan. Kalau snow 30-an. Gila. Baby loh itu ya. Gila, baby ya. Baby. Yang cuma 5 sentian, 6 sentian Om ya. Segitu mahal. 6 sentian segitu. Jadi emang kalau main Torto tuh emang menyesuaikan dengan ya lu sukanya yang mana. Betul. Sama ya kocek juga. Lu Betul. duit lu siapnya berapa bos? Lu mau main yang murah-murah juga ada. Yang jutaan tapi ya Om Soalnya ya. semuanya butuh cinta kasih sih sama. Semuanya Iya, sama iya, kok. iya. Semua mau piara kura murah, mau piara kura mahal, perawatannya Iya, sama. Nggak ada beda satu pun. Iya, betul. Satu pun nggak ada bedanya. Ya kasih makan, ya rendam-rendam jemur Betul. air juga biar nggak dehidrasi. Ya bersihin kandang, sama-sama aja Om ya. Sama, Pakai sama. lampu gitu-gitu Iya, ya. nggak ada bedanya. Jadi menurut lo ya capeknya sama. Capeknya sama. Ya kan? Effortnya sama, waktu yang kebuang juga sama. Betul. Lo beliin makanan juga sama. Tapi ya Kita lebih dapat apresiasi tapi yang iya, di yang premium itu. Nah, cuma kan ini balik lagi ya ke pribadi ya, ke Iya, iya, personal ya, impersonal itu semua tergantung apa namanya selera juga sih ya bro ya jadinya itu. Iya, Jadi, iya, iya. Ya kalau gue jujur ya, gue dari main Torto udah 8 tahunan Om. Gue pun juga baru nyentuh Aldabra sama Radi itu setelah tahun keberapa ya? Tahun ke-3 tahun ke-4 lah. Gue 3 tahun pertama juga masih mainnya masih sama Om. Sama sulcata. Gue punya sulcata. Gue tuh hampir punya semua jenis. Ya karena zaman dulu kan pasti kan Yes, sama. maunya ngumpulin semua Betul, kan Om. Betul, semua masing-masing harus Wah, ada. gue punya sulcata, punya Mardalis, punya Redfoot, punya Cherry Head, punya Istar, apa, Istar, gue punya Forsteni, Iya. gue punya Testudo Greek, Testudo Betul, Marginata. betul. Semua gue cobain. Betul. Jadi ibaratnya di rumah tuh ada lengkap gitu. Iya. Tapi ya sering berjalan waktu, akhirnya ya belajar dari orang-orang yang udah lama main juga. Akhirnya juga ya emang lu gak bisa main semua begini. Betul. Lu harus fokus ke apa yang lu suka. Betul, Ya. Akhirnya ya betul. udah lu sukanya yang mana, ya itu yang lu jadiin peliharaan Ya, gitu. betul. Karena kan emang Dari ya, situ kelihatan, dari setiap itu kan bisa kelihatan dari setiap jenis karakternya yang lebih interaksi ke kita yang mana gitu. Iya, yang iya, lebih benar, dapat benar. feel-nya di mana. Iya. Ternyata Dan ya, emang kura-kura yang mahal sih yang bisa kayak gitu ya. Kayak Aldabra gitu ya. ya, Aldabra tuh betul. bisa ya kayak gitu. Karena dia benar-benar interaksi sama kita luar biasa. Dia paling pinter soalnya Paling kan. pinter, Jadi benar. mengenal kipernya Betul, gitu-gitu ya. betul. Oke. Nah, 2021 nih Om, ya, lu udah tahun kedua setelah comeback ya. Lu udah membuat sensasi dengan dulu sempet heboh tuh. Zaman-zaman dulu kapan ya yang gue kedua kali kesini, yang ada tuh di video di YouTube gue nyamperin dia saat dia di hari itu pagi hari jam 8 gue ditelepon sama dia tuh sama Om Daniel. Dit, mampir ke rumah Dit. Kenapa Om? Ada Aldabra 300 ekor datang. Gue langsung 300 ekor, dan ternyata bener. Gue nyampe, bener-bener baru dibuka dari peti-peti gitu ya Om ya. Ya, betul. Baru datang dari bandara dan emang 300 ekor Aldabra itu stok di rumahnya dia. Ya. Itu heboh sih Om. Itu gila tuh, heboh banget tuh. Gue ngepost sekali langsung orang pada, wah di mana tuh? Siapa yang jual tuh kayak gitu-gitu? Itu gila sih. Ya itu nah itu dari semenjak itu mak saya bilang semenjak COVID itu permintaan demand Aldabra Makin tinggi ya. sekali. Dan Gitu. makan harga juga akhirnya tinggi Om. Ya. Sangat tinggi waktu itu benar-benar. Sekarang ini udah mulai yang untuk di kelas grade B Iya. udah mulai menurun. Iya. Lu impor 300 Aldabra kan modal lu gede banget ya Om ya. Lu berarti siap untuk spend begitu ya Om ya sekarang ya? Ya lumayan. Hitung aja bos, tadi kita udah bahas 30 jutaan ya, kali 300 ekor berapa ya. Oke. Tapi emang gitu, emang menurut gue gak banyak seller yang kayak lu soalnya. Yang berani untuk kayak gitu bos. Jadi lu emang menyuplai Aldabra ke market Indonesia sekarang. Sebenarnya sih Supaya lebih dia. sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak. Tapi ngambil dulu juga. Banyak sultan sebenarnya. Cuma belum terekspos aja. Belum terekspos ya. Oke. Nah sekarang si Om Daniel ini di rumahnya juga punya Aldabra size besar teman-teman. Dia punya Aldabra size 80. Udah 90. Udah 90? Ya. 90 cm. Lu bayangin 90 cm itu seapa ya? Hampir Kalau barang ya. 90 cm lah, sepenggaris gede itu lah tuh. 90 cm beratnya berapa tuh? Berat berapa ya? Berat, sekarang 150 kilo. 150 kilo. 50 kilo beratnya. Betul. 150 kilogram, panjangnya 90 cm. Aldabra jantan. Ya. Itu juga baru datang tahun kemarin ya, akhir-akhir ya. Betul. Itu lo impor juga kan? Betul. Dari Itu sekarang harga pasarannya berapa tuh Om? Saya segitu Om. Nah itu udah pas saya beli masih oke. Itu sampai sini itu sekitar dengan karantina pajak ya 1,5. Itu modal ya? 1,5 Sampai sini. sampai sini. Ya, sekarang Sekarang? lebih kaget lagi. Berapa? Sekarang kalau nggak salah itu saya lihat ada yang post ya di Florida Iguana mungkin ya itu 175.000 USD. Wow, jadi kalau dirupiahkan itu kali 2,5. 2,5-an deh.
gila ya. Jadi saya termasuk hoki. Dapatnya yang murah ya Om. Oke, itu namanya siapa namanya? Nama Aldabra dulu? King Dago. King Dago. Itu mau lu jual tapi apa gimana? Tidak akan. Oh nggak akan lu jual? Tidak akan. Emang jadi maskot lu di sini? Betul, maskot dan buat anak-anak saya main lah. Oh, itu umurnya berapa? Itu 40 sebenarnya udah unknown ya. Sebenarnya udah Oh. unknown. Udah roughly is about ini ya 40 tahunan lah Kak. Tapi emang prediksi Om, kita nggak pernah tahu pasti ya kalau gitu pastinya ya. karena benar-benar bertumbuh dengan sesuai waktunya dia di alam ya itu ya. Iya, iya, iya. Rata-rata 40 tahunan. Tapi sekitar 40 tahunan. Udah siap kawin juga berarti dia? Seharusnya sudah bisa. Oke, ada rencana mau lo breed nggak itu? Tidak muluk-muluk tidak. Oh biasa aja, pokoknya pelihara dengan Biar baik aja. dengan senang hati aja. Mau lo kasih ke anak lu juga. Karena Aldabra umurnya panjang ya. Betul. Jadi bisa banget ke anak lu, cucunya Nah, cucu, bahkan betul. gitu kan. Bisa mungkin bisa beberapa generasi. Iya bisa berapa generasi. Wah lu kalau mau lihat bisa tuh di akunnya @tortologi0611 sering di post untuk King Dago ini. 90 cm. Tuh bayangin gede banget. Nah lu ke depan plan lu apa nih Om? Maksud gue lu sekarang udah dianggap sebagai salah satu seller besar lah di Jakarta, di Indonesia. Lu udah punya market yang besar. Lu udah bener-bener bisa meracunkan banyak kiper lah di Jakarta, di Indonesia gitu ya. Nah lu plan lu ke depan apa nih Om sebenarnya untuk karir lu sebagai seorang seller Torto ini? Jujur ini sebagai side hobi side bisnis saya. Jadi teman. Tapi udah oke dong. Udah oke. Udah oke kan? Udah oke. Udah menjanjikan kan secara angka ya. Betul. Nah, untuk saya ke depan memang saya fokusnya di Aldabra. Kalau fokus ke Aldabra. Selalu di Aldabra. Memang dari dulu saya sangat menjiwai di Aldabra. Iya, iya. Jadi memang ke depan akan saya pegang untuk dimasukkan di baby dengan Aldabra yang premium berquality. Oke. Gitu ke depannya. Jadi lu akan setiap tahun tuh akan selalu impor Aldabra bagus ke sini. Betul. Terus setahun berapa kali impor sih Om biasanya? Jatah saya itu mungkin setahun bisa 400-500 ekor. Oh emang dijatahin gitu, Ya. dimaksimalin sama Ya, betul. Dari supplier. dari si farmnya itu. Oh ada maksimalnya ya? Ya. Lo maksimal setahun 400-500 ekor? 400-500 ekor. Dalam 2 kali 3 kali shipment gitu ya? Ya mungkin Oh, setahun oke. itu bisa pokoknya setiap datang mungkin 100 gitu lah. Per datang 100, oh gitu. Jadi setahun bisa 5 kali datang. Ya, gitu. tapi tergantung ya di sini kadang-kadang ya itu di sini agak serba lelet ya izin importnya segala macam itulah yang bikin kendala Yang gitu. bikin loh. pending ya. Sebenarnya di mestinya- sana udah oke, tapi masuknya kelamaan. Betul. Oke. Ini mestinya harusnya udah masuk tapi ya gini belum jadi sampai sekarang izin importnya gitu. Oh gitu. Jadi pending ya. Pokoknya pending. estimasi kalau lo bisa datangnya sekitar 400 sampai Betul. 500. Kalau sesuai dengan tahun. plan dengan di sininya lancar dengan izin cepat segala macam itu bisa benar-benar bisa rutin cepat sekali. Wow. Gitu. Oke. Buat yang mau tahu keseruannya seperti apa, lu cek aja di Instagramnya sekali lagi @tortologi0611. Om, Ya. artis yang sering beli sama lu siapa? yang udah pernah beli sama lu deh. Oh, Mas Denny. Kan lu banyak. Mas Denny itu Denny. udah seperti abang saya. Denny lah, Mas Cagur? Denny. Ya. Itu beli sama lu juga ya? Ya, Mas Denny. Dia kalau beli apa aja tuh kemana sama lu pernah? Aldabra, Radiata, Beli yang sama lain lu tuh, ya, sama saya. Coba lagi selain ini Cagur. Sheryl. Selo Senavia juga. Ya. Beli sama lu juga. Dia beli apa? Aldabra juga ya? Aldabra juga. Wah, Oke, itu suaranya indah sekali. Halo Sheryl. Gue tahu tuh dia pas datang ke sini dia begitu suka dengan King Dago kan Ya. awalnya kan ya. Akhirnya dia beli Torto sama lo juga. Oke deh kalau begitu Om Daniel, kita udah ngobrol panjang lebar seputar dunia Torto. Thank you udah menjadi tamu pertama di Kutu Kupet. Sama-sama Mas Podcast Radit. pertama kita di episode pertama ini. Semoga lu makin lancar ke depan ya. Maksud gua plan lu sebagai supplier Aldabra ini semakin lancar gitu kan. Lu dijauhkan Amin. dari segala macam hal-hal yang buruk-buruk kayak Ya, kemarin. sama-sama, Mas Radit. Ya, Ya, semoga ke depan sama-sama. semoga cuan makin gede ya. Amin. Ya, sama-sama kalau itu. Iya. Semoga bisa meracunkan semua Torto keeper dan membesarkan market Torto di Indonesia. Betul, ya. betul, Jadi yang betul, suka betul. sebenarnya gue sih pengennya ke depan Kurang Darat tuh bukan secara jumlah kipernya ya mengalahkan kucing sama anjing. Ya, betul. Mungkin nggak menurut lo? Memungkinkan. Mungkin aja kan? Betul, Mungkin karena aja kan? Aldabra itu high demand seluruh dunia. Rebutan. Jepang, gitu ya? Taiwan, Korea, China. Jadi Itu bukan tidak mungkin nanti Eropa. berapa tahun lagi tuh kalau ada pameran hewan besar gitu yang jual kurang tuh lebih banyak Ya. daripada yang jual kucing sama Betul, anjing. karena di Amerika di San Diego segala macam dia itu udah Udah kayak gitu ya? Udah kayak gitu. Gila ya.
Tapi emang di Indo emang agak terlambat sih bisa dibilang Om. Betul. Dibanding kita sama Malaysia sama Thailand juga kita udah agak telat ya. Betul. Oke, Karena kan oke. memang sponsor ada Zumet juga yang sana kan. Iya, yang cepet langsung kayak Betul, gitu-gituan langsung ya. itu. Brand-brandnya ya. Brandnya. Oke deh kalau gitu Om Daniel, thank you banget ya. Terima Kalau kasih. mau lihat video-video semua keseruan dari gue pernah 3 kali ke markas Om Daniel, bisa dicek aja di YouTube kita di Radio Torto. Oke, terima kasih buat Om Daniel yang udah mau kita kupas tuntas tentang dunia tortoise selama kurang lebih beberapa puluh menit ke belakang ya. Buat lo yang mau tahu keseruan dari pengalaman kiper-kiper dalam dunia hewan lainnya, tunggu di episode berikutnya dari podcast Kutuku Pet, the first pet podcast in Indonesia. Bye-bye, sampai jumpa di episode berikutnya.